Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bandung. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islami Tina yang di rumah. Yang dirahmati Allah, Masya Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah, tahu nggak ternyata di dunia ada surga loh. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lihat lagi yuk sama-sama video tayangan tentang tetap menikmati meski di pinggir jalan dan hujan. Masya Allah, ini dia tayangannya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Tamparan banget buat kita semuanya untuk selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rezeki buat kita tiap hari buat makan. Amin. Allah kasih cukupkan semuanya keluarga kita mendapatkan makan. Amin. Kenyang. Amin. Memiliki badan yang sehat, amin. Itu sebenarnya udah cukup menjadi surga buat di dunia kita ya Beb ya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi orang yang diberi cobaan nih ya, yang susah makan di dunia, bukannya sudah pasti mendapatkan juga surga yang sebenarnya kelak di akhirat nanti Beb. Nah Belum ini. tentu. Nah coba penjelasannya mohon izin. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman, Fadhal Beb. Ya akhir apa Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia yang dia lapar di dunia belum tentu dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lapar, kenyang atau apapun yang penting dia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kenyangnya dia dapat rezeki yang halal. Laparnya dia tetap dia ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hamba tersebut adalah ahli surganya Allah. Ada orang yang kenyang di dunia yang dikatakan surga dunia, tapi dia mengambil hak orang lain, dia korupsi, dia nyolong dan lain sebagainya, maka yang dia dapat berarti yang haram, dia nikmati haram tersebut, maka dia dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seseorang yang dia lapar, dia taat dalam ibadah kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah, maka hamba tersebut insya Allah bisa jadi ahli surga. Ada juga orang yang kelaparan. Lapar dia, tapi dia gak sholat, dia gak ibadah, dia gak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang gak sholat berarti di dalam nerakanya Allah. Jadi yang menentukan dia lapar, dia kenyang, diri dia sendiri bisa surga, bisa neraka. Bisa dia mendapatkan nikmatnya dunia, belum tentu dia mendapatkan nikmatnya akhirat. Ada orang yang menikmati dunia, ada juga dia mendapatkan nikmatnya akhirat. Ada juga di dunia susah, dunia sulit. Dia insya Allah bisa dapat kenikmatan di akhirat. Tetapi yang terpenting adalah dilihat amal ibadah daripada hamba tersebut. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi. Bahwasanya siapa orang di antara kalian yang mendapatkan rasa aman dalam rumahnya, ketenangan di dalam rumahnya, kebahagiaan dalam rumahnya, diberikan kesehatan badannya, memiliki makanan pokok di dalam kehidupannya, punya stok makanan pada hari ini untuk besok ataupun untuk 1 bulannya di dalam rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya, tetapi belum tentu dia mendapatkan surganya Allah. Kenikmatan, ketenangan hanya dia dapat di dunia untuk kepentingan dunia. Boleh jadi dunia itu didapat dengan cara yang halal, bisa jadi juga dengan cara yang haram. Tergantung manusia tersebut. Oleh karena itu, yang terpenting dalam diri kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dia lapar, dia kenyang, dia tetap beribadah kepada Allah. Dia lapar, dia kenyang, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya banyak atau rezekinya sedikit, amin, dia tetap beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Qiyamul lail, 5 waktu dia tidak tinggal, Iqra'ul Quran, dia baca Quran, dan membuat hati dan pikirannya tetap menjadikan lidahnya menjadi lidah yang baik. Amin. Dia tidak ghibah, syirik, hasud, dengki dan lain sebagainya. Masya Allah, makasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Yang paling enak ya kalau kita bukan cuma dapat surga di akhirat, tapi dapat juga surga di dunia. Bener gak Ustadz Maulana? Iya dong. Amin, amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Sebagaimana biasanya, kalau saya sudah naik, oh iya benar, berarti saya mau tanya sama jamaah. Oh, sebelum nanti kita kasih kesempatan jamaah nanya, Ustadz Maulana mau nanya sama jamaah. Tapi karena sebelumnya, kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah,
sebaiknya saya pilih dulu yang sebelah Boleh Ustadz, yang mana yang sebelah Ibu sini, dari sebelah Bandung kiri. mana sih? Coba tanya aja langsung sama orangnya. Kopo, Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandung. Oh, mau nanya sama yang mana Ustadz? Aku mau tanya sama ibu ini. Ibu yang mana ini? Boleh nih. Bu, silakan berdiri, Bu. Iya, perkenalkan diri, namanya ibu siapa? Dengan Ibu Aan dari pengajian Majelis Taklim Nurul Jannah. Iya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aang ya dari Nurul Nama saya Jannah. Aan dari Majelis Taklim Nurul Jannah, Komplek Margahayu Kencana, Kopo Bandung. Oh, Kopo Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Aan. Ustadz mau nanya apa sama Ibu Aan? Bu Aan, pernah nggak kelewatan salat sunat qabliyah subuh? Ya Allah Pak Ustadz. Ya Allah, pegang aja lagi. Pegang lagi. Apa Ibu? Saya alhamdulillah saya nggak pernah kesiangan. Alhamdulillah. Gak pernah kesiangan apa sering kesiangan Bu? Gak pernah kesiangan ya? Nggak pernah kesiangan sholat subuh. Oh, Alhamdulillah. Sudah capek seharian ngurusin rumah. Oh. Alhamdulillah gitu. ya Allah Pak Ustadz. Itu maksudnya selalu kesiangan. Iya, gimana mau qobliyah subuh kalau udah kesiangan? Oh iya juga ya. Iya. Bu, kita bahas ya. Iya, makasih banyak, tepuk tangan dong buat Ibu Andeng. Makasih Bu. Betapa pentingnya salat sunat qabliyah subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh. Siapa yang melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh, maka baginya dunia seluruh isinya. Lebih mulia, sekali lagi, lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa hadis ini menyebutkan bahwa barang siapa yang salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh, maka pahalanya, apanya Bu? Pahalanya. Lebih besar daripada dunia seluruh isinya. Nanti kelak dari kemudian mau dibandingkan 2 rakaat ini dengan dunia seluruh isinya, masih lebih mulia 2 rakaat ini. Ada juga ahli tafsir menjelaskan, disebutkan bahwa yang dimaksud di sini juga adalah bagaimana orang yang melaksanakan 2 rakaat salat ini maka merasakan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Urusannya jadi mudah. Ada juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud ini orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh maka akan diberikan kenyamanan dalam hidupnya. Amin. Maka jangan pernah tinggalkan 2 rakaat salat sunat sebelum salat subuh. Meskipun ketiduran, meskipun telat. Sempatkanlah salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Kenapa? Insya Allah yang sakit jadi sehat. Yang sakit jadi sehat. Apalagi yang ada masalah dimudahkan urusannya. Maka kalau mau dimudahkan urusannya, maka lakukan salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Maka seandainya orang disuruh pilih, maka dia lebih memilih 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Ada orang kaya itu. Orang kaya itu adalah orang yang bisa melaksanakan 2 rakaat salat sunat sebelum salat subuh. Ini baru salat sunatnya. Bagaimana dengan salat? Wah, salat subuhnya. 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia daripada dunia seluruh isinya. Masya Allah. Salat sunat rawatibnya duhur maka didoakan 70.000 malaikat. Salat sunatnya asar diberikan keberkahan hidup. Salat sunatnya maghrib diampuni dosa. Salat sunatnya isya maka ditambahkan kebaikan. Amin. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang di rumah, yang dirahmati Allah. Waktunya kita memberikan kesempatan ya buat kepada jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru kita di studio. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Nah, yang sebelah sini, waduh senyumnya manis banget. Silakan Ibu, mohon izin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Aisyah dari Majelis Taklim Nurul Jannah, Komplek Margahayu Kencana, Jalan Kopo, Kabupaten Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Eis. Mau nanya sama siapa Ibu? Mohon izin mau tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh. Siap Ibu. Ustadz, salah satu taman surga adalah taklim atau majelis taklim dan kajian. Tetapi ustadz atau ustazahnya itu membahas materinya menyelip-nyelip ke bid'ah gitu ya Ustadz. Nah bahkan materinya itu menyudutkan untuk jamaahnya. Jadi untuk itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Silakan dijawab Ustadz Syam. Baik, tabe guruku Ustadz Maulana Habib Uthman Usfadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat surah Al-Alaq yang turun pertama kali. Turunnya di Gua Hira, di Jabal Nur, Gunung Cahaya namanya. Padahal pada saat itu banyak istana-istana megah. Di Persia, di Roma, ada Ka'bah juga. Subhanallah. Tapi kenapa turunnya di gunung? Ini membuktikan dimanapun tempatnya, kalau ada Al-Qur'annya maka akan bercahaya. Tapi sebesar apapun watt listrik rumahnya, kalau tidak ada bacaan Al-Qur'annya, tidak ada ayah mengajarkan Quran kepada anaknya, tidak ada anak bacakan Quran untuk orang tuanya, tidak ada ibu yang membaca Al-Quran, maka rumah itu tidak ubahnya selayaknya menjadi kuburan yang sangat gelap gulita. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan salah satu surga yang ada di dunia ini adalah majelis ilmu. Lalu bagaimana kalau materinya suka membidah-bidahkan? Maka jawabannya wajib ada pengajian yang ngajarin kita mana bid'ah mana tidak. Harus ada yang ngajarin kita mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau ada majelis ilmu ngasih tahu kita ini bid'ah, maka dengarkan dulu apa nih, beneran bid'ah enggak nih? Subhanallah. Misal ustadznya bilang begini, ibu jangan sampai ikut aliran yang sholat duhurnya 5 rakaat. Benar gak tuh? Benar, berarti bid'ah itu. Bid'ah sholat duhur 5 rakaat. Jangan salah, banyak sekarang yang suka menambah-nambahin ibadah. Nambah-nambahin ibadah itu termasuk bid'ah. Jadi bagus kalau misalnya ada pengajian ngajarin kita yang mana bid'ah. Tapi harus dikategorikan bid'ah dhalalah wa bid'ah hasanah. Bid'ah yang memang sesat ini harus kita pelajari. Contoh, oh kenapa hidup saya begini Ustadz ya? Tiba-tiba Ustadznya bilang, oh ibu sholat duhurnya kurang. Ibu cuma 4 rakaat ya? Tambahin 6 rakaat. Aduh. Ini bid'ah dhalalah. Harus Iya. dikasih tahu memang. Atau ada misalnya aliran mengatakan selama ini sebenarnya kita salah. Al-Quran dibaca cuma 30 juz. Sebenarnya ada 10 juz yang tersembunyi. Aslinya Quran itu 40 juz. Wah ini juga. Nah juga gak bener ini. Iya subhanallah. Udah Quran melanggar. sudah sempurna. Masya Allah. Tapi bukan berarti juga kalau kita datang ke pengajian yang memang menjelek-jelekan. Yang suka mengkafir-kafirkan orang. Yang Nah, salah juga. itu pulang dari pengajian merasa diri paling benar. Oh berarti Nauzubillah. ada yang salah sama orangnya nih. Bukan Nah, pengajian yang salah ya, iya, orangnya. Masya Allah. Makasih Siap. banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah buat jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi tentang tema kita pagi hari ini. Tentang tahu nggak ternyata di dunia ada surga loh. Kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini ya. Tetap di Islam Indah. Jamaah. Yeay.